Baik, kita mulai ya untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang tingkatan pencegahan penyakit atau biasanya kita menyebutnya sebagai level of prevention ya di bidang kesehatan ataupun di epidemiologi. Nah, apa sih pencegahan ya? Jadi pencegahan di materi-materi sebelumnya kita tahu tentang konsep sehat sakit, tentang penyakit itu apa gitu ya. Nah, kita ingin melihat sebenarnya pencegahan penyakit itu apa gitu kan. Pencegahan dari kata prevensi ya, mencegah atau datang sebelum ataupun mengantisipasi, mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Jadi pencegahan penyakit suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan ataupun penelitian. Jadi pencegahan penyakit dalam konsep kesehatan masyarakat ataupun kesehatan itu bukan hanya sebelum sakit saja. Kalau kita sering mendengar bahwa kata-kata pencegahan itu kita asumsinya bahwa itu sebelum orang itu terkena penyakit, terkena sakit ya, terkena penyakit. Tetapi dalam materi ini kita akan melihat bahwa pencegahan itu bisa dilakukan dalam setiap level-level gitu, dalam tahapan-tahapan penyakit baik sebelum dalam tahapan prepatogenesis ataupun sesudah sakit dalam tahap patogenesis. Nah, itu jadi bisa dilakukan sebelum sakit kita bisa melakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah seseorang yang agar tetap sehat supaya tidak menjadi sakit. Tetapi ketika seseorang itu menjadi sakit, kita juga masih bisa melakukan upaya-upaya yang dalam setiap tahapnya untuk bisa mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya ketika sudah sakit, bagaimana untuk mencegah terjadinya keparahan, bagaimana mencegah terjadinya kecacatan gitu. Jadi seperti itu konsep pencegahan. Jadi bisa dilakukan pada tahapan-tahapan baik itu sebelum sakit ataupun setelah orang itu terkena sakit. Itu tentang konsep dari pencegahan. Nah, tahapan ini ada berbagai macam tahap. Ada tahapan pencegahan primer atau primary prevention, ada pencegahan sekunder atau secondary prevention, kemudian ada pencegahan tersier atau tertiary prevention gitu. Jadi ada pencegahan primer. Jadi pencegahan primer itu upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat ataupun mencegah orang yang sehat menjadi sakit, mencegah biar yang sehat tetap sehat, kemudian biar yang sehat jangan jadi sakit gitu. Itu pencegahan primer. Tahapan pencegahan primer itu terbagi menjadi dua, yakni tahap health promotion sama specific protection. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian pada pencegahan kedua atau secondary prevention itu tujuannya adalah mencegah tersebarnya penyakit ke orang lain, terutama pada penyakit menular. Yang kedua untuk mengobati ataupun menghentikan perkembangan penyakit menjadi lebih berat. Jadi mencegah terjadinya keparahan ataupun mempercepat kesembuhan, membatasi atau menghentikan perjalanan proses penyakit dalam fase dini. Itu secondary prevention. Jadi kalau kita lihat pencegahan primer itu kan sebelum sakit dilakukannya. Setelah sakit kita bisa melakukan secondary prevention atau pencegahan sekunder. Ini bisa dilakukan dengan early diagnosis yang awal dan prompt treatment atau pengobatan yang segera. Kemudian ada pencegahan tersier atau tertiary prevention. Sasaran utamanya adalah penderita penyakit tertentu, tujuannya adalah mencegah proses penyakit lebih lanjut, dan juga melakukan rehabilitasi. Sorry, ini ada yang terlewat ya, ada disability limitation dan rehabilitation di tersier, ada tersier maksudnya. Nah, ini dimasuk ke dalam level pencegahan primer. Pencegahan dilakukan pada orang yang belum mengidap penyakit.
Jadi masih sehat ya. Jadi kalau primer itu masih dalam kondisi yang sehat. Tujuannya agar yang sehat tetap sehat, mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Pada tingkat yang netral itu dilakukan kayak promosi kesehatan. Berbagai macam upaya yang dilakukan terhadap orang yang sehat dan belum punya resiko. Nah, misalnya ini cara pencegahan, mengeliminasi faktor resiko dari lingkungan, menempatkan penyangga antara faktor risiko dan host, jadi biar tetap seimbang, mengubah perilaku menjadi hidup sehat, mengurangi paparan host terhadap faktor risiko, membuat host lebih kuat dan resisten terhadap penyakit, gitu bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari pencegahan primer, gitu ya. Usaha-usaha promosi kesehatan intinya kalau primer. Nah, ini yang penting di sini nih, ada dua perbedaan antara yang pertama kalau di pencegahan primer ada health promotion atau promosi kesehatan dan specific protection atau perlindungan khusus. Nah, bedanya apa sih? Health promotion itu lebih ke arah promosi kesehatan, upaya-upaya biar orang yang sehat tetap sehat. Jadi kayak penyuluhan, gaya hidup sehat, upaya edukasi untuk aktivitas fisik secara teratur, rutin 30 menit setiap hari misalnya, atau berapa kali setiap minggu, mengurangi stres, seperti itu. Jadi yang secara umum, jadi ini pencegahan upaya-upaya pencegahan secara umum pada orang yang sehat, biar dia tetap sehat. Itu intinya dari health promotion itu. Kemudian untuk specific protection atau perlindungan khusus itu tujuannya adalah agar orang yang sehat tidak menjadi sakit. Biasanya sasarannya adalah pada orang-orang yang beresiko. Jadi kelompok yang beresiko, beda dengan yang health promotion, ini sasarannya umum. Pada semua orang yang sehat bisa dilakukan promosi kesehatan. Untuk untuk specific protection atau perlindungannya secara spesifik, biasanya dilakukan pada kelompok-kelompok yang beresiko. Suatu penyakit kan pasti ada kelompok-kelompok yang beresiko. Misalnya HIV/AIDS ada kelompok-kelompok yang beresiko. Misalnya kelompok dengan perilaku seksual tertentu atau perilaku kelompok pengguna narkoba suntik, pekerja seks komersial, seperti itu. Jadi penyuluhan apa gitu pada kelompok-kelompok tertentu bisa masuk ke dalam specific protection. Atau yang gampang adalah vaksinasi, imunisasi ya, dengan vaksinasi. Vaksinasi pada anak-anak ataupun pada misalnya sekarang COVID-19 dengan ataupun misalnya orang mau pergi haji kemudian divaksinasi, itu adalah upaya memberikan perlindungan khusus pada kelompok yang berisiko. Misalnya orang mau pergi haji karena dia berisiko untuk pergi ke suatu tempat yang baru, dia terpapar ada banyak orang gitu kan, mungkin penyakitnya berbeda, itu diberikan vaksinasi supaya dia bisa mencegah satu penyakit tertentu, sehingga itu masuk ke dalam specific protection. Jadi bedakan antara health promotion dan specific protection. Health promotion itu untuk kelompok yang umum, kalau specific protection untuk kelompok-kelompok yang berisiko, itu perbedaannya. Nah, itu pencegahan primer ya. Pencegahan primer dilakukan sebelum sakit atau pada masa prepatogenesis. Nah, ketika orang itu sakit, ternyata kita bisa melakukan yang namanya pencegahan sekunder. Merupakan tahap pencegahan yang dilakukan untuk menemukan penderita yang sakit sedini mungkin. Tujuannya adalah memperpendek masa durasi atau progresivitas penyakit, mengubah tingkat keganasan penyakit, dan mengurangi komplikasi. Jadi kita bisa melakukan tetap ketika orang sudah sakit tuh apa yang bisa dilakukan. Caranya mendeteksi penyakit secara dini, ini yang namanya early diagnosis, dan mengadakan pengobatan yang secara tepat dan cepat sehingga dapat mempercepat proses kesembuhan atau yang kita namakan dengan prompt treatment. Nah, ini early diagnosis dan prompt treatment. Jadi merupakan langkah ketika orang menjadi sakit, early diagnosis dengan melakukan diagnosis yang awal dan tepat. Sehingga ketika satu orang itu didiagnosis dengan cepat, tepat, ya orang itu bisa segera dilakukan pengobatan secara
tepat gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan diagnosis itu kan atau nggak ketahuan ini penyakitnya apa, itu akan memperlambat. Nah, kita tahu ketika orang itu terlambat ke fasilitas kesehatan ataupun terlambat didiagnosis ataupun salah didiagnosis bisa akan mengakibatkan keparahan ataupun bisa menyebabkan yang tadinya tidak kecacatan bisa kecacatan. Jadi ada disability limitation ataupun pembatasan kecacatan. Nah, ini adalah pencegahan sekunder. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh dari uji-uji diagnosis yang bisa dilakukan. Nah, tersier adalah yang dilakukan ketika mulai tahap klinik sampai tahap akhir. Jadi tahap akhir kan ada yang penyakit yang sembuh sempurna, ada yang sembuh dengan cacat, ada yang karier, ada yang meninggal. Nah, itu tahap tersier dilakukan dengan tujuan untuk memelihara orang sakit dari pengaruh jangka panjang. Jadi ada kan yang penyakit yang kronis gitu, lama gitu. Sehingga kualitas hidupnya menurun. Nah, itu ada yang berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup si penderita. Upaya untuk mengurangi, mencegah kecacatan atau disability limitation, memperpanjang usia dan untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit. Ini adalah pencegahan-pencegahan tersier yang bisa dilakukan. Ini biasanya dilakukan pada tahapan akhir suatu penyakit. Misalnya menjaga kelangsungan hidup orang dengan kayak DM, orang DM akan terus-menerus dengan keterbatasannya itu. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Gimana dia menjaga pola makan, gimana dia menjaga aktivitas fisiknya supaya kadar gula dalam darahnya stabil gitu kan. Kemudian menjaga percaya diri, memelihara kemandirian dan produktivitas bisa melalui tindakan pengobatan ataupun rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan pencegahan tersier yang sifatnya adalah pemulihan. Jadi ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam tahap penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal. Nah, rehabilitasi ini bisa terdiri dari ada beberapa macam rehabilitasi. Ada fisik, ada mental, ada vokasional, ada estetis. Nah, kita akan bahas satu-satu. Upaya rehabilitasi fisik adalah upaya perbaikan fisik pasien yang dapat dilakukan untuk memperbaiki fisiknya. Ini misalnya terjadi pada penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan ke ke keterbatasan pada fisik, ada perubahan dalam fisiknya, pemasangan kaki palsu atau memperbaiki fisik dari pasien ketika sakit sehingga ada kerusakan fisik, itu dilakukan rehabilitasi fisik. Kemudian rehabilitasi mental, jadi upaya penyesuaian diri pasien dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan oleh konsultasi kejiwaan. Kesadaran sosial masyarakat harus ditingkatkan. Jadi kadang-kadang ada beberapa penyakit yang ada stigma tertentu setelah sembuh ataupun ketika masih sakit tapi tetap dengan penyakit seperti itu dia harus bagaimana secara sosial secara mental dia tetap bisa beraktivitas ataupun bersosialisasi, ini juga penting dilakukan untuk rehabilitasi secara mental. Bisa dengan konsultasi, konseling, dan sebagainya. Kemudian ada rehabilitasi estetis. Estetis itu keindahan ya. Jadi upaya mengembalikan rasa keindahan jasmani walaupun fungsi bagian tersebut tidak dapat dikembalikan. Biasanya jadi dilakukan supaya fungsi-fungsi keindahan. Jadi secara supaya kayak normal gitu. Walaupun itu tidak bisa mengembalikan fungsinya gitu. Ada beberapa proses-proses misalnya kanker payudara, kemudian ada dioperasi, kemudian ada implan gitu. Seperti itu supaya tetap bentuknya tetap baik gitu. Walaupun secara fungsi dia tidak fisiologis dan fungsi dia bukan tidak berfungsi secara fisiologis ataupun secara normal gitu. Tetapi untuk menjaga bentuk
secara keindahan dia bisa menjaga kepercayaan diri, bisa menjadi pasien itu bisa meningkat kualitas hidupnya, beraktivitas dengan normal, penerimaan dirinya sendiri, penerimaan terhadap dirinya sendiri ataupun penerimaan orang lain itu bisa membantu. Kemudian ada rehabilitasi secara sosial vokasional, yaitu upaya menempatkan pasien atau yang melakukan pekerjaan dengan kapasitas kerja yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Jadi gini, jadi ketika pasien atau orang itu sembuh dengan berbagai macam kondisi ya, orang tersebut bagaimana caranya itu kembali beraktivitas atau melakukan pekerjaan seperti semula. Ataupun ketika tidak bisa seperti semula, berarti ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Oh, biasa ketika ada keterbatasan tertentu, dia bisa digeser di bagian yang lain yang bisa memungkinkan dia bisa tetap beraktivitas. Jadi menyesuaikan adaptasi ataupun kebijakan-kebijakan tertentu di suatu perusahaan sehingga orang yang sakit dengan keterbatasan tertentu setelah dia kembali ke dunia pekerjaan dia tetap bisa bekerja ataupun beraktivitas secara baik. Itu dilakukan dengan rehabilitasi sosial vokasional namanya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari pencegahan tersier. Nah, ini kalau kita lihat skema perjalanan penyakit dan level pencegahannya, ini akan memudahkan untuk memahami level-level pencegahan. Jadi, kalau kita lihat dari riwayat alamiah, ada fase rentan, ada fase subklinis, ada fase klinis, ada fase penyembuhan, kecacatan, ataupun kematian. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa nah, ini keterangannya ya, ada proses induksi, ada proses promosi, ada proses ekspresi. Nah, fase primer itu dilakukan di sini, jadi sebelum sakit ya. Kemudian fase pencegahan sekunder adalah setelah sakit, kemudian fase tersier adalah di fase tahapan akhir suatu penyakit. Nah, ini ketika kalian sudah punya konsep seperti ini akan lebih mudah dipahami. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami. Oh, riwayat alamiah penyakit, kemudian tahapannya primer, sekunder, tersier itu di bagian mana? Prepatogenesis, sebelum sakit dan setelah sakit. Dan masing-masing tahapannya itu apa tujuannya? Primer sebelum sakit tujuannya agar orang sehat tetap sehat, gitu kan? Ada health promotion, ada specific protection. Kemudian di level sekunder adalah setelah orang sakit dilakukan early diagnosis dan prompt treatment. Kemudian di level tersier adalah pemulihan, apa ya, upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, bisa dengan rehabilitasi. Ada berbagai macam rehabilitasi, tadi ada fisik, ada mental, ada estetis, ada sosial vokasional gitu. Supaya bisa ada kalian petanya seperti ini supaya dapat gampang dipahami. Saya kira itu saja untuk tingkat pencegahan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.